Tangisanmu bukan untuk selamanya. Bawa tangisanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan ganti tangisanmu. Setiap tetes air matamu akan datang waktunya engkau akan tertawa lagi bahagia, karena Tuhan menjawab setiap doamu. Tuhan memulihkan keadaan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kita jadi pribadi yang kuat. Saya percaya firman Tuhan menguatkan kita. Saya percaya Tuhan mau kita hidup selalu punya harapan. Walaupun mungkin tidak dapat kita pungkiri, di antara kita ada yang sedang dalam momen tangisan, meneteskan air mata karena mungkin ada kegagalan, ada masalah, ada tantangan, ada hal-hal yang menurut kita menekan kita, menurut kita terlalu berat buat hidup kita sehingga kita menangis, meneteskan air mata. Dan seringkali bahasa tetesan air mata adalah bahasa yang paling jujur untuk mengungkapkan apa yang jadi keresahan, apa yang jadi ketakutan, kecemasan kita. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan lupa kita anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan momen atau musim tetesan air mata terus ada di hidup kita. Akan datang waktunya Tuhan mengganti musim yang baru buat kita, yaitu musim yang penuh tawa, penuh bahagia. Tetesan air mata bukan tanda kesudahan segala sesuatu. Tetesan air mata justru bisa menjadi bukti di sana Tuhan bekerja buat kita dan mendatangkan pemulihan yang besar-besaran. Karena Tuhan mau anak-anaknya selalu penuh tawa dan sukacita. Kita baca ayat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 21, dikatakan, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Bahagialah kamu yang menangis," kata Tuhan, "karena kamu akan tertawa." Bagi setiap kita yang ada di musim menangis, sedang meneteskan air mata karena sulitnya tantangan, sulitnya masalah yang dihadapi, Tuhan janji, karena kamu akan tertawa lagi, kamu akan sukacita lagi. Beberapa kisah di Alkitab menunjukkan buat setiap kita bahwa Tuhan mengganti tetesan air mata dengan tawa bahagia sukacita. Kalau kita ingat di 1 Samuel ada kisah Hana yang selalu dihina oleh Penina karena Hana mandul, tapi Penina selalu mengandung dan melahirkan anak, mengandung dan melahirkan anak. Lalu Penina selalu menghina Hana, sehingga Hana merasa dikecilkan, Hana merasa diremehkan, Hana merasa terhina, sehingga dia menangis. Tapi dia membawa tangisannya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan tangisannya dia pendam sendiri. Alkitab berkata 1 Samuel 1 ayat 10, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia bawa setiap perasaan sedihnya kepada Tuhan. Di bait Allah kita tahu akhirnya Imam Eli keluar, walaupun Imam Eli kurang peka Hana yang menangis, berdoa, sedih, dikatakan, "Mengapa kamu mabuk?" Lalu Hana berkata, "Aku gak mabuk, aku sedang menangis meminta anak kepada Tuhan." Dan kemudian Imam Eli bernubuat, "Tahun depan kamu akan punya anak laki-laki." Dan kita tahu kemudian Hana mengandung. Saya percaya ketika Hana mengandung, tangisan jadi dilupakan. Seberapa banyaknya pun air mata yang keluar jadi tidak penting lagi karena dia sudah mengandung. Dan kemudian dia melahirkan dan memberi nama anak itu Samuel. Samuel dipersembahkan ke bait Allah. Hana ingin seorang anak, tapi Tuhan memberi kepada dia seorang imam, Nabi Samuel. Dan kemudian Hana bukan hanya punya anak Samuel, dia mengandung lagi, dia punya anak lagi, dia mengandung lagi, dia punya anak lagi. Tangisan di hari yang lalu sudah dia lupakan karena Tuhan mengganti setiap tetesan air mata tangisan dan membuat Hana tertawa lagi. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi saya beriman di pagi ini firman Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa tangisanmu bukan untuk selamanya. Bawa tangisanmu kepada Tuhan dan Tuhan akan ganti tangisanmu. Setiap tetes air matamu akan datang waktunya engkau akan
tertawa lagi, bahagia karena Tuhan menjawab setiap doamu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Amin. Atau mungkin ada di antara kita yang menangis sama seperti Petrus karena merasa gagal dirinya. Ingat waktu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali ketika Yesus ditangkap. Kemudian Yesus menoleh ke arah Petrus dengan penuh kasih. Dan Petrus menangis, menyesal. Dia 3 kali menyangkal Yesus. Padahal dia punya kesempatan 3 kali membuktikan kesetiaannya pada Yesus. Tapi dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri dan dia gagal. Mungkin dia menyesali diri dan dia menangis. Dan saya percaya ketika dia menangis, dia berdoa juga menyerahkan penyesalannya kepada Tuhan. Dan pada waktu Yesus bangkit, Alkitab berkata di Yohanes 21, Yesus menjumpai Petrus. Dan Yesus tidak membuang Petrus. Dan yang luar biasa dari sekian banyak murid yang bersama-sama saat itu, hanya Petrus yang diajak meeting berdua. Kalau saudara baca di Yohanes 21, Yesus berkata kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bertanya kedua kali, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Dan setiap perkataan Petrus disambut oleh Yesus dengan sebuah kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Bahkan sampai 3 kali Yesus berkata. Dan Petrus meneteskan air mata. Tapi saya percaya itu bukan tetesan air mata kesedihan, tapi itu tetesan air mata terharu bahagia. Karena begitu hebatnya kasih Tuhan. Yang mungkin Petrus sudah menganggap dirinya gagal, tapi Tuhan melupakan kegagalannya. Dan Tuhan memberi kepercayaan baru. Dan kita tahu akhirnya Petrus jadi rasul yang luar biasa. 3.000 orang dibaptis waktu dia berkhotbah. Dan bayangannya menyembuhkan, bahkan dia ketika diuji kembali untuk setia pada Yesus, dia tidak menyangkal Yesus sehingga dia disalib terbalik. Tuhan mengganti setiap tangisan penyesalan jadi tawa sukacita, tawa semangat. Saya nggak tahu mungkin saudara di hari-hari yang lalu atau hari ini saudara menangis karena kegagalan di hari yang lalu. Kau menyesali mengapa aku nggak ambil keputusan yang tepat, kenapa aku nggak ambil kesempatan itu, kenapa kok diriku gagal, kenapa aku salah. Dengar baik, Tuhan masih punya kesempatan yang baru dan Tuhan akan kasih kesempatan baru bagimu. Jadi saya beriman, saya percaya tangisanmu akan Tuhan ubah jadi tawa, jadi sukacita, jadi kebahagiaan. Amin. Bukan hanya kisah Hana, juga Petrus ada kisah Yairus yang anaknya sekarat datang pada Yesus. Dan kemudian Yesus bilang, ayo kita datang ke rumahmu, kita doakan anakmu. Tapi di tengah jalan kemudian keluarga dari kepala rumah ibadat ini yaitu Yairus mendatangi Yairus. Kalau kita baca dalam Markus 5 ayat 35-36, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ketika diberitakan anaknya mati, saya percaya Yairus menangis. Yairus menyesal dan berpikir nggak ada lagi yang bisa diperbuat. Anaknya sudah mati. No hope, tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus berkata, jangan hiraukan mereka, percaya saja. Lalu kita tahu Yesus terus melangkah bersama Yairus ke rumahnya. Dan di rumah Yairus, Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Dan saya percaya waktu anaknya bangkit, tangisan Yairus berubah jadi bahagia, jadi sukacita, jadi tawa, jadi sorak-sorai. Dan saya percaya di pagi ini Tuhan juga sedang menguatkanmu, Tuhan sedang meyakinkanmu bahwa apa yang menurutmu nasi sudah jadi bubur, udah gak bisa diperbaiki lagi, udah gak mungkin lagi. Dengar baik,
Percaya saja, Tuhan bisa memulihkanmu secara dahsyat. Percaya saja, Tuhan bisa membuat mujizat buat hidupmu. Dan Tuhan akan ubah setiap tangisan menjadi tawa. Pagi ini saya percaya, setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, lebih-lebih kita yang ada di momen sedang menangis, sedang meneteskan air mata, sebentar lagi momen tawa bahagia Tuhan akan berikan bagimu. Sebentar lagi Tuhan akan jawab doamu. Sebentar lagi Tuhan akan pulihkan dan beri kepercayaan baru bagimu. Sebentar lagi datang waktunya Tuhan akan memberi mujizat buat hidupmu. Jadi kuatkan hatimu. Jangan lemah, jangan kecil hati kalau engkau ada di momen tangisan. Tapi miliki pengharapan apa yang dijanjikan Tuhan di pagi ini. Kamu yang menangis hari ini, kamu akan tertawa lagi. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat firman yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Pagi ini kami diingatkan bahwa Tuhan ahlinya untuk membuat mulut anak-anakmu penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Tuhan ahlinya mengubah tangisan menjadi kebahagiaan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang di hari-hari ini sedang menangis, meneteskan air mata. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan mereka bahwa keadaan mereka tidak untuk selamanya seperti itu. Karena Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti memberi mujizat, Tuhan pasti kasih kepercayaan yang baru. Berkati anak-anakmu kemana melangkah sepanjang hari ini berhasil, ada kemudahan, ada berkat dari Tuhan. Siapapun yang menyaksikan Morning with the Word, tidak ada yang terlewat, semuanya dilawat, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, walaupun mungkin hari ini saya sedang meneteskan air mata, tapi saya akan terus melangkah, karena saya pegang janji Tuhan, bahwa saya menangis, saya akan tertawa lagi. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini di story Instagrammu, di status media sosialmu, biar bukan cuman kamu yang diberkati, banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!